YA sang istri yang terjebak di dalam perselingkuhannya merasa sulit untuk bisa melepaskan diri dari hubungan gelapnya tersebut bersama sang selingkuhan, meskipun dia menyadari konsekuensi yang buruk yang mungkin akan terjadi terhadap Iwan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Kabupaten Kuningan pada tahun 2024. Sebuah tragedi yang benar-benar mengerikan tentang seorang pria yang tewas dieksekusi oleh istrinya sendiri lantaran sang istri ingin hidup bersama dengan selingkuhannya. Si pelaku melakukan aksi keji tersebut dibantu oleh seorang tetangganya yang rupanya juga membenci sang suami. Bagaimana cerita ini bisa terjadi? Selengkapnya kita bahas di Kata Pena. Dilatar belakangi motif cinta segitiga dan sakit hati, seorang istri di Kuningan, Jawa Barat mengajak selingkuhannya untuk suaminya sendiri. 4 orang diamankan sebagai pelaku dan 1 diantaranya merupakan istri korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang pria yang bernama Iwan, berusia 42 tahun. Dia tinggal bersama sang istri yang berinisial YA yang usianya sudah 36 tahun. Pasangan suami istri ini tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Keseharian Iwan adalah bekerja sebagai seorang hansip atau petugas keamanan. Iwan ini adalah sosok pria yang dikenal oleh para tetangganya sebagai pribadi yang tenang dan juga bertanggung jawab. Setiap harinya, Iwan menjalankan tugas menjaga keamanan lingkungan dengan dedikasi yang tinggi meskipun penghasilannya dari pekerjaan tersebut tidaklah seberapa. Namun di balik ketenangan hidupnya yang dia jalani sehari-hari, ternyata hubungan pernikahan antara Iwan dan YA, sang istri, tidaklah seharmonis yang terlihat dari luar. Rumah tangga mereka kerap dilanda ketegangan yang memuncak dan menjadi konflik. YA merasa tidak puas dengan pernikahannya bersama Iwan. Hal itu membuat YA akhirnya terjebak di dalam sebuah hubungan gelap dengan seorang pria lain yang berinisial DJ. YA berselingkuh dengan DJ dan perselingkuhan ini tidak hanya menghancurkan kepercayaan yang pernah ada di antara mereka. Dan perselingkuhan ini tidak hanya menghancurkan hubungan antara YA dengan Iwan, tetapi juga selalu menjadi sumber pertengkaran yang sering berakhir dengan kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT. Setiap kali Iwan mencurigai tindakan istrinya, amarahnya sulit terkendali. Pertengkaran hebat pun tidak bisa terhindarkan. Dan di dalam situasi itu, Iwan sering kehilangan kendali hingga berlaku kasar terhadap YA. Meskipun YA mencoba untuk menyembunyikan perselingkuhannya, Iwan pada akhirnya mengetahui kebenaran yang menyakitkan tersebut. Pengkhianatan YA membuat hati Iwan hancur dan konflik di dalam rumah tangga mereka semakin tidak bisa terkendali. Tidak hanya konflik yang membuat Iwan pada akhirnya semakin tertekan dan frustasi, tetapi juga masalah sosial dengan para tetangga. Konflik-konflik ini semakin memperburuk keadaan mental Iwan yang pada akhirnya membuat Iwan merasa semakin tertekan dan cemas dengan kondisi tersebut. Iwan memiliki permasalahan yang membuatnya bersitegang dengan para tetangga. Dan hal tersebut selalu berhubungan dengan pekerjaannya sebagai petugas keamanan yang terkadang tidak bisa memuaskan semua warga yang ada di sana. Singkat cerita, Iwan terus-menerus memikirkan berbagai permasalahan di dalam kepalanya. Dia merasa terjepit di dalam situasi yang tampaknya tidak ada jalan keluar. Pikiran-pikiran negatif yang bercampur aduk tentang ketidakadilan yang dia rasakan, ketegangan di dalam rumah tangga, dan konflik sosial dengan para tetangganya membuat dia sulit untuk berpikir jernih. Kegelisahan dan tekanan yang menumpuk ini akhirnya mempengaruhi kesehatan Iwan secara keseluruhan. Dan hal tersebut membuat Iwan semakin putus asa.
Iwan yang dulunya dikenal sebagai pria yang tenang dan juga pekerja keras, perlahan-lahan mulai berubah menjadi seseorang yang selalu diliputi oleh rasa kecewa dan amarah. Dan di sisi lain, YA sang istri yang terjebak di dalam perselingkuhannya merasa sulit untuk bisa melepaskan diri dari hubungan gelapnya tersebut bersama sang selingkuhan, meskipun dia menyadari konsekuensi yang buruk yang mungkin akan terjadi terhadap Iwan. Di saat itu ada salah satu alasan yang membuat YA tetap berselingkuh. Dia merasa sudah sakit hati dan marah atas perlakuan kasar Iwan terhadapnya. Ketika mereka bertengkar, perasaan dendam semakin membara di dalam dirinya sehingga dia berencana ingin meninggalkan Iwan. Namun rencananya ini bukanlah rencana sembarangan, tetapi dia justru menyimpan sebuah rencana yang mengerikan. Dia tidak bisa menerima perlakuan kasar Iwan, namun dia tidak mau meninggalkan Iwan begitu saja. Jadinya dia menghubungi DJ sang selingkuhan untuk bertemu dan berbicara tentang rencana yang sedang dia pikirkan. Di dalam pertemuan tersebut, YA menceritakan kepada DJ bahwa dia ingin menghabisi nyawa suaminya, Iwan. Dan tanpa ragu, DJ yang mendengar ajakan dari YA langsung setuju. Bagaimana tidak sobat? Di dalam pertemuan tersebut, YA menceritakan semua perlakuan kasar Iwan terhadapnya. Yang jelas hal tersebut membuat DJ tidak terima dan merasa kaget dengan apa yang diceritakan oleh YA. Akhirnya, dia mengizinkan YA untuk melakukan tindakan keji terhadap Iwan dengan cara menghilangkan nyawa Iwan. Toh pada akhirnya mereka juga akan hidup bersama. Namun di saat itu YA menyadari jika dia hanya bersama selingkuhannya saja, sudah pasti rencana jahatnya tidak akan bisa dilaksanakan. Mengingat adanya tetangga yang juga pernah merasa sakit hati terhadap Iwan, YA akhirnya memutuskan untuk melibatkan mereka. Di saat itu dia bertemu dengan salah satu tetangganya yang berinisial AN yang berusia 29 tahun dan DS yang berusia 32 tahun. Secara kebetulan, kedua tetangganya ini ternyata juga punya permasalahan pribadi dengan Iwan yang kemudian merasa dendam dan sakit hati. YA kemudian mengajak mereka untuk ikut serta di dalam rencana ini. Dan setelah YA menjelaskan rencananya, AN dan DS pun setuju untuk bergabung. Mereka semua di saat itu sepakat bahwa Iwan harus segera disingkirkan. Dan dengan kebencian yang sama, mereka mulai merancang skenario untuk mengeksekusi Iwan. Namun di saat itu mereka memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada celah bagi Iwan untuk bisa melarikan diri dari rencana ini. Setelah rencana tersebut disusun matang, mereka pun memutuskan untuk menghabisi Iwan pada malam hari saat Iwan sedang tertidur. Lalu mereka masing-masing saling berbagi peran. YA di saat itu sebagai otak dari aksi eksekusi ini bertanggung jawab untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Sementara DS dan AN bertugas untuk mengawasi kondisi di sekitar lokasi, memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui atau mengganggu aksi mereka. Sementara sang selingkuhan, yaitu DJ, dia adalah eksekutor utama. Pada malam itu, setelah semua rencana disusun, mulailah mereka melaksanakan aksi kejinya. YA sempat memastikan terlebih dahulu Iwan benar-benar sudah tertidur lelap. Setelah Iwan tertidur, barulah YA segera menghubungi DS, AN, dan DJ. DS dan AN langsung berjaga di luar rumah. Sementara DJ mengumpulkan beberapa batu yang cukup besar yang nantinya akan digunakan untuk menghabisi nyawa Iwan. Setelah semuanya rapi, DJ pun segera masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, dia langsung mencari keberadaan Iwan yang ternyata sedang tertidur pulas. Seketika, DJ dengan brutalnya menghantamkan batu-batu besar yang sudah dia bawa ke arah kepala Iwan yang sedang tidur. Dia menghabisi nyawa Iwan tanpa belas kasihan. Hantaman demi hantaman dia layangkan dengan kekuatan penuh hingga Iwan tidak lagi bergerak. Akhirnya, Iwan pun tergeletak dengan kondisi kepala yang hancur dan bercucuran cairan merah yang membasahi kasurnya. Di saat itu, Iwan tidak bisa melawan karena batu yang dihantamkan oleh DJ sangatlah besar dan begitu kuat. Setelah itu, Iwan pun tidak lagi bergerak. Tubuhnya terbujur kaku. Lalu, dengan dingin dan tanpa rasa bersalah, tubuh Iwan langsung diseret oleh DJ untuk dibawa ke depan rumah. Di dalam gelapnya malam,
mereka bekerja sama untuk mencari cara agar bisa menghilangkan jejak. DJ yang menyeret tubuh Iwan langsung meminta bantuan kepada DS dan AN. Di saat itu, mereka sangat berhati-hati agar tidak ada tetangga yang mengetahui bahwa mereka sedang menyeret jasad dari Iwan. Di saat itu, mereka mencoba untuk mengatur skenario seolah-olah Iwan ini adalah korban kecelakaan dan mereka berharap tidak akan ada yang curiga bahwa Iwan adalah korban dari eksekusi mereka. Di saat itu, dengan suasana yang benar-benar sepi, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan tubuh Iwan di depan rumah. Seolah-olah meninggalnya Iwan adalah hasil dari kejadian yang tidak disengaja alias kecelakaan. Setelah merasa yakin bahwa tidak ada lagi yang bisa mengaitkan mereka dengan kejahatan tersebut, mereka pun pergi meninggalkan lokasi dan meninggalkan tubuh Iwan tergeletak tidak bernyawa di depan rumah. Memang pada awalnya, mereka merasa lega karena sudah melakukan tindakan keji tersebut. Namun, ternyata perlahan-lahan perasaan bersalah dan ketakutan mulai menghantui mereka. Setiap bayangan, setiap suara kecil mengingatkan mereka pada tindakan keji yang sudah mereka lakukan terhadap Iwan. Meskipun semuanya terlihat sudah sesuai dengan rencana, kenyataannya ternyata bahwa tindakan kejahatan mereka tidak akan pernah bisa mereka sembunyikan. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat pada hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024, suasana di desa Bakom berubah menjadi mencekam. Pada dini hari tersebut, ibu mertua Iwan yang sedang berada di depan rumahnya secara tidak sengaja menemukan jenazah Iwan tergeletak di depan rumah bersimbah cairan merah dan benar-benar mengenaskan. Di saat itu, mertuanya ini langsung memanggil YA sang anak. YA sebagai istri dari Iwan langsung berpura-pura terkejut seolah-olah semua ini bukan salahnya. Dia di saat itu berakting seolah-olah dia panik. Dia mengatakan bahwa Iwan adalah korban kecelakaan lalu lintas. Dia menuduh seolah-olah ada seseorang yang sudah meletakkan jenazahnya di depan rumah mereka. Di saat itu, tidak ada satu orang pun yang curiga. Semua orang percaya dengan narasi tersebut. Iwan dianggap sebagai korban kecelakaan atau tabrak lari. Namun perlahan-lahan, kecurigaan mulai muncul. Ibu mertua Iwan di saat itu mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian untuk memberitahu bahwa menantunya mengalami kecelakaan yang aneh. Tidak lama setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian pun tiba di tempat kejadian perkara. Mereka segera mengevakuasi jenazah Iwan untuk dibawa ke RSUD 45 Kuningan demi proses autopsi. Lalu di samping itu, pihak kepolisian juga memulai penyelidikan mendalam untuk mengungkap kebenaran dari kasus yang tragis ini. Di saat itu, pihak kepolisian mencoba menginterogasi beberapa saksi yang ada di sana, termasuk sang istri, yaitu YA. YA saat ditanyakan menyebutkan bahwa meninggalnya sang suami disebabkan oleh kecelakaan. Namun petugas kepolisian di saat itu merasa curiga, merasakan adanya kejanggalan di dalam keterangan yang diberikan oleh YA. Penjelasan dari YA ini terkesan terburu-buru dan tidak konsisten dan menambah kecurigaan dari pihak kepolisian. Polisi yang di saat itu merasa ragu dengan pernyataan dari YA mencoba untuk mendalami tentang kejanggalan tersebut. Selama penyelidikan berlangsung, polisi menemukan sejumlah fakta yang janggal dan bertentangan dengan cerita dari YA. Bukti-bukti di lokasi menunjukkan bahwa tidak adanya tanda-tanda kecelakaan lalu lintas di tubuh Iwan dan bahkan dicurigai bahwa Iwan sepertinya bukan meninggal saat berada di luar rumah, tetapi justru sudah meninggal saat berada di dalam rumah. Polisi di saat itu mencoba untuk menyelidiki lebih lanjut persoalan pengakuan dari sang istri soal kecelakaan lalu lintas, tetapi hal tersebut semakin memperlemah bukti-bukti setelah polisi menemukan indikasi adanya upaya untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Keterangan dari para saksi di sekitar lokasi tempat kejadian juga tidak mendukung cerita YA. Menemukan bahwa tidak adanya laporan kecelakaan atau saksi mata yang melihat kejadian yang diklaim oleh YA ini. Selain itu, dari hasil otopsi, ada temuan luka korban di bagian kepala, tetapi tidak ada luka goresan seperti yang biasanya terjadi pada korban kecelakaan. Lalu hal ini kemudian diperkuat oleh hasil otopsi yang menyebutkan luka yang dialami oleh Iwan itu akibat benturan benda tumpul, bukan akibat kecelakaan lalu lintas seperti yang dikatakan istrinya. Luka-luka di tubuh Iwan lebih mirip dengan tanda-tanda kekerasan yang disengaja, alias dia dieksekusi oleh seseorang. Lalu, pihak kepolisian mulai menaruh curiga kepada istri dari Iwan yang berinisial YA.
berdasarkan temuan-temuan dari pihak kepolisian, polisi akhirnya mendapatkan bukti yang mengarah kepada YA dan menyimpulkan bahwa YA sudah berbohong atas keterangannya. Polisi di saat itu langsung mengamankan YA dan langsung menginterogasinya. Di saat itu YA dipaksa untuk mengakui semuanya. YA yang semakin terpojok dan tidak bisa lagi mengelak dengan pertanyaan-pertanyaan dari pihak kepolisian, mau tidak mau dia harus mengakui perbuatannya. Sampai pada akhirnya dia pun menyerah. Dia mulai mengakui semua apa yang sudah dia lakukan. Dan dia mengaku bahwa keterangannya soal Iwan yang kecelakaan lalu lintas hanya untuk menutupi fakta bahwa Iwan sebenarnya sudah dia eksekusi di rumah mereka sendiri. Investigasi lebih lanjut akhirnya mengarah kepada keterlibatan YA dengan beberapa orang yang lain di dalam aksi yang keji ini. YA pun menjelaskan motif dari aksi kejinya ini dikarenakan dia merasa sakit hati kepada Iwan yang selalu melakukan KDRT terhadapnya. YA di saat itu juga mengakui bahwa dia melakukan aksi kejinya ini tidak hanya sendiri. Dia melakukannya bersama beberapa orang lain yang salah satunya adalah selingkuhannya sendiri. Setelah mendapatkan keterangan dari YA, polisi langsung mengincar para tersangka lain. Setelah para tersangka lain juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian, di sanalah terbongkar bahwa otak dari pelaku tindakan kriminal ini adalah istri dari korban sendiri, yaitu yang berinisial YA. Di dalam aksi penangkapan terhadap para tersangka, di saat itu pihak kepolisian cukup kewalahan, yang mana pelaku yang berinisial AN dan DS itu berhasil diringkus dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara pelaku utama, yaitu DJ yang berperan sebagai eksekutor, justru berhasil melarikan diri dan bersembunyi di salah satu rumah temannya yang berada di daerah Karawang. Di saat itu pihak kepolisian mulai mencium keberadaan DJ dan DJ pun dikejar oleh pihak kepolisian ke lokasi tersebut. Saat DJ akan ditangkap, dia berusaha melarikan diri untuk masuk ke dalam sawah. Sampai pada akhirnya, setelah pengejaran yang cukup alot, tepat pada hari Minggu, tanggal 24 Mei tahun 2024 sekitar pukul 17.00, DJ pun akhirnya ditangkap. Setelah penangkapan, seluruh pelaku pun akhirnya diinterogasi di kantor polisi untuk proses yang lebih lanjut. Di saat itu, mereka mengakui semua perbuatan mereka dan mereka mengaku memang tidak suka terhadap korban. Apapun alasan mereka, di saat itu tindakan mereka tidak dapat dibenarkan dan atas perbuatan mereka tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana yang akan mengancam hukuman pidana seumur hidup atau justru pidana mati. Keberhasilan polisi mengungkap kasus ini mendapatkan apresiasi dari sejumlah tokoh masyarakat sekitar, termasuk Susanto yang merupakan salah satu anggota dewan di daerah Kuningan. Lalu, setelah semuanya terungkap, jenazah Iwan akhirnya dipulangkan kembali kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Di saat itu, warga desa benar-benar tidak menyangka sosok Iwan, seorang hansip yang selama ini cukup disenangi oleh mereka, ternyata memiliki permasalahan yang cukup pelik di internal keluarganya, sampai harus merenggut nyawanya sendiri. Itu dia sobat, kisah dari Iwan yang harus berakhir tragis di tangan sang istri bersama selingkuhannya serta dua orang tetangga yang memang tidak menyenangi Iwan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?